Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun kalian menonton eh, presentasi kami dari kelompok 4. Nah, kami dari kelompok 4 ingin eh, menyampaikan presentasi tema 3, yaitu bentuk pembiayaan agribisnis. Kami sendiri terdiri dari ada Rasul Lubis, ada Urban Salsabila, ada Jalan Zidane, ada Mona Alfat, ada Tandre Mapanggara, Farhan Ray Ramdhani, Rama Hafif, Nur Alfiansyah, dan juga Islah Murahadi. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjut ke presentasinya. Pengertian pembiayaan agribisnis. Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lalu pengertian agribisnis sendiri menurut Downey and Erickson dalam buku Saragi, agribisnis itu ialah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi, atau yang biasa disebut agroindustri, pemasaran masukan keluaran pertanian, dan juga kelembagaan penunjang kegiatan. Atau mungkin dapat disimpulkan bahwasanya pengertian pembiayaan agribisnis sendiri itu ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam menyediakan untuk komoditi pertanian yang meliputi atau keseluruhan dari mata rantai produksi. Nah, selanjutnya sendiri di sini ada sistem dan pelaku agribisnis. Ini diambil dari buku Pengertian Agribisnis karya Bayu Krisnamurti. Yang pertama itu ada sistem agribisnis. Nah, sistem agribisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah subsistem agribisnis hulu, yang dimana kegiatan yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer, seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit atau benih, serta alat dan mesin pertanian. Lalu ada sistem usaha tani, yang dimana subsistem usaha tani ini bisa juga disebut sebagai sektor pertanian primer. Nah, lalu ada subsistem agribisnis hilir, yang dimana kegiatan usaha yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik dalam bentuk siap dimasak atau untuk digunakan, maupun siap dikonsumsi beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional. Lalu, yang terakhir ada subsistem jasa layanan pendukung seperti lembaga keuangan dan pembiayaan. Seperti yang kita bahas kali ini, yaitu pembiayaan. Lalu ada transportasi, penyuluhan, dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, serta asuransi agribisnis. Nah, pelaku agribisnis ini juga terbagi menjadi 2, yang dimana ini ada skala besar dan skala kecil. Dimana nih skala besarnya ini tuh seperti BUMN dan swasta-swasta yang memang memiliki karakteristik penggunaan teknologi yang tinggi, modal yang besar, dan juga mungkin kemampuan manajerial yang lebih baik. Yang lebih baiknya dari mana ketimbang yang berskala kecil, yang dimana yang berskala kecil ini biasanya didominasi oleh petani kecil, terus juga biasanya petani kecil ini yang keterbatasan sumber daya lahan, modal, dan juga sumber daya manusianya itu sendiri. Terus juga teknologinya sederhana, dan kemampuan manajerialnya itu yang kurang memadai. Bisa dikatakan tidak lebih baik dari sistem manajerial dari pelaku-pelaku agribisnis di skala-skala besar. Fungsi pembiayaan. Pembiayaan juga memiliki fungsi. Fungsinya ada 4. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
Yang kedua, pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan ide fund. Yang ketiga, pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Jadi, pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Selanjutnya, sumber memperoleh dana. Ada 3 sumber yang dapat digali manajer untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mengoperasikan agribisnis. Yang pertama, investasi atau penanaman modal oleh para pemilik. Yang kedua, peminjaman. Dan yang ketiga, dana yang berasal dari laba penyusutan. Sumber utama dana agribisnis lebih dari 50% itu merupakan kekayaan bersih dari network perusahaan modal itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan agribisnis. Yang pertama itu ada biaya modal, yaitu besarnya biaya real yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada besarnya bunga. Persyaratan jangka waktu pelunasan, pengendalian usaha yang tidak bebas berupa saldo minimal, dan tarif pajak. Dan ada pun beberapa faktor lain yang mempengaruhi biaya bersih dari modal yang dipinjam. Yang pertama itu persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Yang kedua, pengendalian usaha yang tidak bebas, yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo perkiraan dan saham modal. Yang ketiga, jenjang tarif pajak penghasilan perusahaan, jangka waktu pelunasan pinjaman, persyaratan, dan jangka waktu pelunasan pinjaman mempengaruhi langsung suku bunga yang benar-benar dibayar. Yang kedua ini ada pinjaman. Di sini ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjamannya, itu laba operasi pada tahun tersebut dan penyusutan. Nah, beberapa alat lain yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman itu ada anggaran kas dan laporan keuangan proforma. Faktor penunjang lain yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu yang pertama, tidak ada penanaman modal yang akan menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Dan yang kedua, rasio solvensi, yaitu rasio antar kekayaan bersih terhadap utang. Terus, atau jumlah modal kerja yang besar. Yang ketiga, banyak sekali aktiva tetap yang dapat dijual. Yang keempat, risiko yang terkandung dalam aktiva yang diberi kecil. Selanjutnya ada biaya internal. Nah, di sini modal internal adalah modal yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Modal internal di dalam suatu perusahaan terdiri dari modal ekuitas, saham biasa, saham preferen, dan penyusutan atau depreciation. Ini nanti ada penjelasan di next slide. Selanjutnya, selanjutnya peningkatan sumber keuangan agribisnis. Alasan terpenting peningkatan sumber daya keuangan adalah untuk memperbesar pendapatan dan laba dengan mengadakan bisnis tambahan. Agribisnis membutuhkan kas sebagai modal kerja. Penggunaan yang paling penting atas sumber daya keuangan tambahan adalah untuk perluasan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Untuk melakukan aktivitas bisnis tambahan untuk menjaga dan meningkatkan likuiditas atau posisi kas perusahaan, dan untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan agribisnis membutuhkan kas sebagai modal kerja. Penggunaan yang paling penting atas sumber daya keuangan tambahan adalah untuk perluasan usaha. Next. Itu ada di sini ada jenis-jenis modal dan pinjaman. Yang dimana dalam konteks akuntansi, modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Di sini ada 2 tipe modal, yaitu ada modal asing dan modal sendiri. Perbedaan modal asing dan modal sendiri ini
terlihat pada tabel di bawah, yaitu yang pertama ada modal asing. Modal ini terutama memperlihatkan kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditor. Sedangkan modal sendirinya itu modal ini berkepentingan terhadap kesinambungan, yaitu kelancaran dan keselamatan perusahaan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu ada dalam modal asing itu tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Sedangkan dalam modal sendiri itu modal dengan kekuasaan mempengaruhi politik perusahaan. Kemudian perbedaan yang nomor 3 itu pada modal saing mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau tidak. Sedangkan pada modal sendiri itu modal yang berhak atas laba sudah pembayaran bunga kepada modal asing. Kemudian perbedaan yang keempat, pada modal asing ini hanya turut sementara waktu bekerja sama dalam perusahaan, sedangkan modal sendiri itu digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Kemudian yang perbedaan yang terakhir, pada modal asing ini mempunyai hak untuk didahulukan sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. Sedangkan modal sendiri itu menjadi jaminan atau hak setelah modal asing di dalam likuidasi. Nah, selanjutnya yaitu dalam ada di sini terdapat 4 jenis tipe modal menurut slide selanjutnya. Di sini bagian kanan saya di sini ada 4 jenis modal menurut atau kurang, yang dimana pinjaman jangka pendek ini dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang dan digunakan apabila kebutuhan akan dana ditambah bersifat sementara. Yang kedua, kemudian ada pinjaman jangka menengah 1 sampai 5 tahun. Pinjaman jangka menengah ini biasanya digunakan untuk menyediakan modal dalam waktu 1 sampai 5 tahun. Artinya dicicil selama jangka waktu pinjaman. Kemudian yang ketiga ada pinjaman jangka panjang, yang dimana lebih dari 5 tahun. Pinjaman jangka panjang ini mempunyai masa pakai lebih dari 5 tahun. Umumnya pinjaman jangka panjang ini juga mematok sesuatu seperti suku bunga atau tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Kemudian yang keempat, ada modal ekuitas, yang dimana tidak dibatasi waktu. Modal ekuitas ini dapat digunakan untuk keperluan yang sama, seperti halnya dana yang dipinjam, tetapi ada perbedaan penting, yaitu modal ekuitas ini tidak dapat dibayar kembali. Modal ekuitas ini bisa diperoleh dengan menanamkan kembali laba usaha atau dengan meminta para penanam modal agar mau menambah investasinya dalam bisnis. Next slide. Nah, selanjutnya ada biaya modal atau cost of modal. Besarnya biaya real yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada besarnya bunga. Persyaratan jangka waktu pelunasan, pengendalian usaha yang tidak bebas berupa saldo minimal dan tarik pajak. Adapun di sini beberapa faktor lain yang mempengaruhi biaya bersih dan modal pinjaman. Yaitu yang pertama ada persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Dengan rumus yaitu bunga yang dibayar sama dengan suku bunga dikali jumlah pinjaman, yang dimana misalnya Denis meminjam uang sebesar 50.000 untuk waktu setahun, itu terdapat bunganya 8%. Bunga yang dibayarkan itu sama dengan 8% dikali 50 sama dengan 4.000. Pengembalian pinjaman, jadi totalnya pengembalian pinjamannya adalah 54.000. Kalau pinjaman diskontan, yaitu modal yang tersedia sama dengan jumlah pinjaman dikurang jumlah bunga, yang dimana tadi kan di sini cuma meminjamnya itu 50.000 dikurang 4.000 sama dengan 46. Nah, suku bunga biaya pinjaman tersebut modal yang tersedia 4.000 dibagi
46.000 sama dengan 8,7%. Biaya bunga sebenarnya atas pinjaman yang diskontan itu 8,7%. Kemudian yang kedua ada pengendalian usaha yang tidak bebas, yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo perkiraan saham modal. Kemudian pinjaman mengharuskan, itu yang pertama ada yang diharuskan itu menyerahkan laporan keuangan bulanan dan tahunan atau informasi keuangan lainnya. Kemudian yang kedua ada melarang menggunakan dana modal tanpa persetujuan pemberi pinjaman. Kemudian yang terakhir adalah jenjang tarif pajak, penghasilan perusahaan jangka waktu pelunasan pinjaman persyaratan, dan jangka waktu pelunasan pinjaman mempengaruhi langsung suku bunga yang benar-benar dibayar. Next. Ya, selanjutnya ada menentukan jumlah pinjaman yang diperlukan dalam agribisnis. Jumlah pinjaman itu tergantung pada beberapa faktor, terutama kemampuan dalam melunasi pinjaman. Faktor utama yang mempertimbangkan pelunasan utang itu, yang pertama itu margin bersih pada tahun tersebut, yang kedua itu penyusutan. Nah, biaya untuk melunasi utang itu dapat diperoleh dari margin bersih dibagi laba, terus dikurangi bunga, pajak penghasilan, dan utang dividen. Contohnya seperti ini. Misalnya margin operasinya itu 50.000 dan ada biaya penyusutannya itu 25.000. Nah, itu ditambah jadi 75.000. Nah, terus dikurangi oleh bunganya 5.000, ditambah PPh-nya 25.000, ditambah dividen 5.000 jadi 35.000. Nah, jadi margin dikurangi bunga, pajak sama dividen itu 40.000. Nah, itu untuk melunasi hutang itu di segitu. Dana pelunasan hutang dapat diperhitungkan tinggi jika satu, tidak ada penanaman modal menarik diri ketika terjadi masa sulit. Yang kedua, rasio solvensi, itu kekayaan bersih terhadap hutang yang cukup baik, atau modal kerja besar. Yang ketiga itu, aktiva dapat dikonversikan dalam uang tunai tanpa menyebabkan kerugian. Yang keempat itu, banyaknya aktiva yang dapat dijual. Nah, yang kelima, risiko yang terkandung dalam aktiva yang dibeli itu kecil. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber pembiayaan pertanian. Nah, ini ada 5 kategori lembaga penyedia jasa pembiayaan. Yang pertama itu bank-bank komersial, yang kedua lembaga-lembaga keuangan mikro seperti LSM, BPR, LSM itu lembaga swadaya masyarakat, BPR itu bank perkreditan rakyat dan koperasi. Yang ketiga itu pelaku rentai nilai seperti pengolah, pedagang, dan pengecer. Yang keempat itu pembiayaan informal seperti teman, dari keluarga, dan dari rentenir. Yang kelima itu ada dana publik seperti pemerintah, lembaga donor, dan lembaga internasional lainnya. Nah, kalau kita lihat tabel ini, di tabelnya, jadi ada banyak skim gitu di dalam pembiayaan pertanian, khususnya di kredit. Di kategori skim kredit yang pertama itu ada skim kredit pemerintah. Penyalur kreditnya itu bank-bank pemerintah, dinas-dinas terkait dengan penyaluran kredit sama dari BUMN. Kreditnya itu bisa berupa KUR, PMP, PUAP, KKP, dan PKBL. Yang kedua itu skim kredit yang ditawarkan perbankan. Biasanya itu penyalur kreditnya itu ya bank itu sendiri sama BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, skim kredit yang tersedia di setiap bank dan BPR yang menggunakan dana pihak ketiga itu adalah bentuk penyaluran kreditnya. Skim yang keempat itu skim kredit dari organisasi internasional dan LSM. Penyalur kreditnya tentu bank dari dunia dan Amarta. Bentuknya itu disalurkan oleh LSM atau organisasi mitra lembaga donor. Dan skim yang keempat itu skim kredit dari lembaga keuangan mikro, koperasi, dan lainnya. Penyalurnya itu koperasi, bisa yayasan, atau bisa perkumpulan. Bentuknya itu pinjaman yang disediakan oleh Bantesa atau Sintesa dan koperasi-koperasi yang tersebar di setiap kabupaten. Dari skim kredit itu, kalau kita ngeliat tabel itu kan ada banyak skim kredit ya. Nah, banyak skim kredit yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah, buat UMKM. Nah, salah satunya itu kan yang diperuntukkan bagi UMKM itu, yang sering kita dengar juga itu termasuk sektor pertanian juga itu KUR, itu kredit usaha rakyat. KUR ini menyediakan dana kerja dan investasi bagi unit-unit usaha produktif melalui kredit program, sehingga memungkinkan penerima KUR ini potensial dengan usaha berkelanjutan, tapi tidak memiliki jaminan kesempatan mengajukan pinjaman.
Skim ini diperuntukkan bagi perorangan, kelompok, dan koperasi dengan batasan kredit maksimum 500 juta per penerima. Nah, sumber dananya itu adalah bank-bank pelaksana. Nah, pemerintah ini menjamin sampai 70% dari nilai pinjaman melalui lembaga penjamin kredit, sementara bank pelaksana menanggung 30% suku bunga, yaitu berdasarkan suku bunga pasar efektif per tahun dengan tingkat maksimum 16%. Pengembangan produk pembiayaan ini perlu memperhatikan aspek aksesibilitas. Nah, apa aja sih aksesibilitasnya? Nah, yang pertama itu adalah lokasi geografis, itu dari jarak ke bank. Misalnya memerlukan biaya dalam hal waktu dan uang bagi pelanggan potensial. Yang kedua itu biaya aktual jasa itu sendiri, fee atau provisi itu mempengaruhi apakah produk ada dalam jangkauan kemampuan pelanggan sasaran. Nah, yang ketiga itu berita prosedur. Nah, berita prosedur permohonan pinjaman ini mempengaruhi aksesibilitas. Jika prosesnya memerlukan waktu yang lama, dokumen-dokumen yang banyak dalam proses seleksi berkas, atau persyaratan lain dalam monitoring dan pelaksanaan yang sulit dipenuhi, maka akan membuat produk pembiayaan tersebut tidak dalam jangkauan potensial pelanggan. Di sisi lain, usaha tani terpencar. Di sisi lain, sifat usaha tani terpencar, luasannya sempit, dan risiko usaha tani yang kecil dan buruh musiman di pedesaan menyebabkan banyak lembaga pembiayaan memutuskan bahwa pelaku-pelaku dalam rantai nilai ini dianggap tidak bankable. Akibatnya, banyak bank tidak membuka cabangnya di daerah-daerah tersebut dan nggak bisa ngembangin produk khusus yang bisa diakses di daerah pedesaan. Pada kondisi kayak gini, di mana pada kondisi kayak gini di mana kondisinya nggak bankable, pembiayaan oleh pelaku usaha di rantai nilai dan atau mekanisme pembiayaan formal sering menjadi satu-satunya opsi yang ada. Formal tuh bisa dilihat tuh. Selanjutnya ada sumber-sumber dari pembiayaan agribisnis. Dalam sumber-sumber pembiayaan agribisnis terdapat dua, yaitu sumber yang berasal dari internal dan sumber yang berasal dari eksternal. Sumber atau modal internal adalah modal yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Modal internal ini mencakup modal ekuitas, yang dimana itu menunjukkan dana yang diperoleh perusahaan melalui laba yang ditahan, tambahan investasi oleh para pemilik, atau penambahan jumlah penanaman modal yang bersifat memikul risiko kerja. Yang kedua, saham biasa, atau satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Untuk perusahaan kecil pada umumnya penjualan bagi saham biasa dilakukan kepada orang yang dikenal oleh pemilik yang ada sekarang. Yang ketiga, saham preferen adalah saham yang didahulukan oleh perusahaan yang dimana jika suatu perseroan dilikuidasi, para pemilik saham preferen akan memperoleh pengembalian hak miliknya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Dan terakhir, pembiayaan internal lainnya. Persekutuan dapat memperoleh lebih banyak modal dengan menjual sebagian bisnisnya kepada pihak lain yang mau meresikokan uangnya dalam bisnis. Sekutu baru ini dapat merupakan sekutu biasa dan sekutu dalam. Selanjutnya adalah modal berasal dari eksternal, dan di mana terdapat bank komersial. Bank komersial merupakan jenis bank yang menyediakan jasa seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman usaha dan produk investasi berdasar. Yang kedua, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini modal yang diperoleh dari penanaman dana pemilik agribisnis sebagai pemegang polis. Yang ketiga, lembaga keuangan komersial. Yang keempat, pinjaman koperasi. Pinjaman koperasi adalah modal dari pinjaman dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank komersial. Sifat tidak mengejar laba dan diperuntukkan untuk kesejahteraan anggotanya. Yang kelima, kredit dagang. Kredit dagang atau modal dari pinjaman kepada pemasok usaha agribisnis.
dalam bentuk penjualan secara kredit dengan syarat, prosedur, dan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir adalah leasing atau penyewaan. Memberikan peluang untuk memperluas modal tanpa harus meminjam uang yang cenderung lebih mahal daripada pinjaman uang, karena kreditur memperhitungkan unsur laba, risiko, biaya bunga dari yang tertanam pada harta, dan penyusutan harta tersebut. Next. Selanjutnya, kendala dalam pendanaan dalam sektor pertanian. Nah, di sini ada menurut 3 ahli. Yang pertama, pendapat menurut Syukur et al. Secara umum, kendala penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian adalah kurang matchingnya karakteristik di sektor ini dengan natur usaha di perbankan. Usaha di sektor pertanian ini bersifat musiman atau pendapatan petani juga musiman. Petani merasa takut ketika melakukan pinjaman kepada sebuah lembaga keuangan. Hasil produksi dan harga yang tidak menentu ini menyebabkan petani tidak dapat memastikan apakah pada saat jatuh tempo pembayaran mereka mampu untuk melunasi hutang mereka. Yang selanjutnya menurut Nurmanaf dan kawan-kawan. Nah, di sini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari beberapa segi. Di antaranya yang pertama ada jangkauan pelayanan kredit atau pembiayaan masih sangat terbatas. Yang kedua, persyaratan aplikasi atau pengajuan kredit masih sangat rigid sehingga tidak semua masyarakat ini dapat mengakses pinjaman yang disalurkan. Terlebih lagi, untuk sektor pertanian yang dipandang sangat riskan, pihak perbankan cenderung lebih berhati-hati. Untuk yang selanjutnya, jangka waktu proses pencairan kredit relatif lama karena harus ada screening dan checking. Untuk yang selanjutnya di sini ada biaya transaksi dianggap masih terlalu besar. Untuk yang selanjutnya persyaratan agunan dengan menetapkan barang yang lebih yang telah memiliki kekuatan hukum yang formal atau sertifikat atau BPKB dirasa masih cukup memberatkan. Untuk yang terakhir, penilaian terhadap nilai agunan cenderung sangat underestimate sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai pinjaman yang diberikan. Untuk yang pendapat ketiga di sini menurut Afiliani. Di sini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama di sini ada risiko on farm, yaitu terjadi dalam budidaya tanaman seperti ketersediaan pupuk, bibit, pestisida, dan teknik budidaya. Untuk yang kedua, risiko pemasaran, yaitu risiko yang terjadi karena kesulitan pemasaran produk pertanian sehingga menimbulkan risiko penurunan harga atau tidak terserapnya produk hasil pertanian. Untuk yang selanjutnya di sini ada masalah sosial, masalah penjarahan atau ketimpangan sosial antara petani dengan perusahaan. Untuk yang selanjutnya di sini ada risiko status lahan, status tanah menyulitkan sebagai agunan kredit, masalah sertifikasi tanah, prosesnya lama dengan timing pemberian kredit menjadi berkepanjangan. Untuk yang selanjutnya di sini ada dominasi usaha mikro kecil. Nah, yang memiliki kelemahan dalam manajemen, pembukuan, distribusi pemasaran, permodalan, dan agunan. Untuk yang selanjutnya, ketergantungan kepada industri hilir sangat tinggi yang mengakibatkan bargaining power atau daya tawar petani ini rendah. Untuk yang terakhir di sini ada keterbatasan kompetensi bank di bidang pertanian. Nah, jumlah bank next. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke pembiayaan sektor pertanian, yang dimana terdapat dua perbedaan antara pembiayaan dari syariah dan konvensional. Dari prinsip pembiayaannya, dalam pembiayaan syariah itu menggunakan kontrak kerjasama atau kemitraan. Dalam pembiayaan konvensional, dia menggunakan sistem pinjam-meminjam. Nah, sedangkan dalam periode pembiayaannya, pembiayaan syariah itu berdasarkan kesepakatan dalam kontrak. Jadi harus ada omongan di dalam kontraknya itu.
Nah, dalam pembiayaan konvensionalnya sesuai dengan jangka waktu selama kredit yang ditetapkan. Terus hubungan yang terjalinnya itu dalam pembiayaan syariah dengan hubungan kemitraan dan pembagian risiko. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional, hubungannya itu sebagai hubungan bisnis, terus risikonya itu ditanggung oleh masing-masing dari peminjam. Terus dalam biaya transaksi, itu ditanggung dalam pembiayaan syariah itu ditanggung bersama oleh pelaku yang terlibat dalam skema pembiayaan. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional ditanggung oleh pihak peminjam sepenuhnya. Dalam pengamanan pembiayaan, penjaminan dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau asuransi dan lembaga sejenis lainnya. Terus dalam pembiayaan konvensional, pengamanan pembiayaannya itu menggunakan aset pribadi milik peminjam. Selanjutnya ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam pembiayaan syariah itu, pihak yang bertanggung jawabnya seluruh pelaku yang terlibat dalam skema pembiayaan rantai nilai. Sedangkan pembiayaan konvensional itu sepenuhnya diserahkan kepada para peminjam. Terus ada masuk ke sistem perhitungan kemampuan usaha. Dalam pembiayaan syariahnya itu, sistemnya itu sesuai dengan karakteristik usaha yang dilakukan oleh peminjam itu. Lalu ada pembiayaan konvensionalnya itu disamakan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Terus ada jasa keuangan. Dalam pembiayaan syariahnya itu terdapat salam. Salam itu merupakan dalam pembiayaan syariah yaitu akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi untuk membutuhkan penyediaan modal kerja, yang dimana pihak lembaga pembiayaan atau pembeli memiliki keuntungan pada saat membeli komoditas tertentu dengan harga yang relatif lebih murah. Lalu ada murabahah. Murabahah itu suatu jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau aset yang dipilih oleh pembeli, dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Lalu prosedurnya itu bisa ditempuh seperti penandatanganan kontrak pembiayaan antara klien dan lembaga pembiayaan. Terus lalu klien memberikan daftar permintaan pembelian kepada pihak lembaga pembiayaan untuk membeli barang pesanan. Lalu agen pembelian sebagai wakil dari lembaga pembiayaan melakukan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perbankan. Baik, selanjutnya itu ada pola pembiayaan sektor pertanian organik. Pola pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian organik dapat dibedakan berdasarkan berbagai sudut pandang, yaitu tahapan akses keuangan masyarakat, lalu rantai pasok, jenis penggunaan oleh petani, dan berdasarkan akad. Lalu di sebelahnya itu ada pembiayaan non-komersial. Ya, jadi di pembiayaan non-komersial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendaya gunaan dana sosial dan pembiayaan al-qardul hasan. Kalau pendaya gunaan dana sosial itu dalam pembiayaan kepada petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan, diperlukan tenaga pendamping terutama dalam kondisi ketika petani mengalami keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan keuangan para petani. Nah, oleh karena itu dalam pendampingannya ini kepada masyarakat petani pada tahapan ini tidak hanya fokus pada teknis budidaya pertanian organik, tetapi juga perlu dibuat program secara terpadu dalam kurun waktu paling kurang 3 tahun. Lalu yang kedua itu ada pembiayaan al-qardul hasan. Nah, jadi pada pembiayaan ini para petani tidak dipersyaratkan untuk membayar imbalan kepada bank dalam bentuk apapun, namun tetap harus mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Jadi pembiayaan al-qardul hasan juga dapat dipadukan dengan bantuan dana pemerintah untuk petani yang sedang dalam tahap konversi dari sistem pertanian konvensional yang menggunakan bahan kimia sintetis menjadi pertahanan organik. Lalu next. Nah, jadi setelah tadi ada pembiayaan non-komersial, sekarang ada pembiayaan komersial yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pembiayaan salam, yang kedua ada pembiayaan musyarakah atau mudorobah, terus yang ketiga ada pembiayaan kerjasama atau linkage.
Nah, yang pertama itu ada pembiayaan salam. Nah, pembiayaan salam ini dilakukan kepada petani secara individual atau kelompok dengan penyerahan sejumlah dana, dan petani harus mengembalikan pembiayaannya dalam bentuk barang hasil pertanian sesuai spesifikasi waktu yang disepakati. Yang kedua itu ada pembiayaan musyarakah atau mudharabah. Nah, perbankan syariah ini dapat memberikan pembiayaan kepada petani secara individual atau kelompok dengan menggunakan akad musyarakah atau mudharabah ini dalam bentuk dana sebagai modal kerja dalam budidaya pertanian organik. Terus yang ketiga itu ada pembiayaan kerjasama atau linkage. Nah, pola kerjasama pembiayaan antara yang lainnya itu dapat dilakukan dari pola channeling maupun executing dengan menggunakan akad salam atau musyarakah atau mudharabah. Next. Nah, di dalam pembiayaan kerjasama linkage ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pembiayaan kerjasama pola channeling dengan akad salam. Jadi awalnya ini membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam penyaluran pembiayaan kepada petani yang pada akhirnya itu nanti pedagang atau perusahaan membayar secara tunai atau tangguh kepada badan usaha syariahnya atas hasil pertanian yang sudah diterima. Terus yang kedua itu ada pembiayaan kerjasama linkage atau linkage pola channeling dengan akad musyarakah atau mudharabah. Nah, jadi pada awal ini Badan Usaha Syariah ini membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam penyaluran pembiayaan kepada petani yang akhirnya petani ini mengembalikan pokok pembiayaan musyawarahnya atau mudharabahnya dan nanti dibagi hasil sesuai waktu yang disepakati. Terus yang ketiga itu ada pembiayaan kerjasama linkage pola executing dengan akad musyarakah atau mudharabah. Jadi kalau yang tadi itu channeling, sekarang executing. Jadi awalnya ini lembaga keuangan syariahnya itu mengajukan kerjasama pembiayaan kepada Badan Usaha Syariah berdasarkan hasil identifikasi calon petani yang layak dibiayai, yang pada akhirnya nanti mengembalikan pokok pembiayaan musyawarah atau mudharabah dan tetap bagi hasil. Nah, bagi hasilnya ini untuk Badan Usaha Syariah yang dihitung berdasarkan presentasi nisbah dikalikan dengan jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima dari petani. Terus next. Nah, lalu ada pembiayaan rantai pasok atau supply chain. Nah, nasabah pembiayaan rantai pasok ini yaitu petani individu atau kelompok tani atau gabungan kelompok tani, koperasi, perorangan atau perusahaan yang sudah berbadan hukum. Jadi objek pembiayaan rantai pasok dapat dalam bentuk investasi atau modal kerja usaha dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah atau ijarah sesuai dengan tujuan penggunaan nasabah. Lalu yang selanjutnya itu ada pembiayaan berdasarkan bidang usaha. Nah, dibagi menjadi 3. Nah, sebelum dibagi menjadi 3, mungkin definisinya itu sebagai pembiayaan perbankan syariah untuk pengadaan sarana produksi pertanian organik dapat menggunakan akad mudharabah. Mudharabah ini atau ijarah al-mutahiyah bitamilk atau yang disingkat IMBT, tergantung jenis sarana produksi yang akan dibiayai. Nah, yang pertama itu ada pembiayaan usaha pembibitan, yang pada awalnya ini perbankan syariah melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan petani. Nah, atau mudharabah, hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan musyarakah ini atau mudharabah adalah jumlah penyertaan dana atau modal yang diserahkan bank syariah kepada si petani. Jadi pada akhirnya nanti petani dapat mengembalikan pokok pembiayaan musyarakah atau mudharabah dan bagi hasil kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati. Nah, bagi hasil ini untuk bank yang dihitung berdasarkan presentasi nisbah yang dikalikan dengan penjualan bibit tanaman organik yang dilakukan oleh petani. Nah, yang kedua itu ada pembiayaan usaha pembuatan pupuk organik. Nah, pembiayaan pembuatan pupuk organik ini seperti pengadaan alat mesin produksi, pupuk organik, dan bangunan dapat menggunakan akad mudharabah yang pada akhirnya nanti petani itu atau perusahaan pupuk ini mengembalikan pokok pembiayaan mudharabahnya. Nah, serta dapat bagi hasil juga
dari pembiayaan mudharabahnya. Dan nanti margin dari mudharabah kepada bank syariah ini sesuai waktu juga yang disepakati sama kedua belah pihaknya. Nah, yang ketiga itu ada pembiayaan usaha pengolahan hasil pertanian organik. Nah, jadi di pembiayaan usaha pengolahan hasil pertanian organik ini seperti pengadaan alat mesin, terus bangunan yang dapat dilakukan menggunakan akad mudharabah yang pada akhirnya nanti petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik ini dapat mengembalikan pokok pembiayaan mudharabahnya. Jadi nanti juga ada bagi hasil juga dari kedua belah pihak kepada bank syariah sesuai waktu juga yang disepakati. Yang keempat atau yang terakhir itu ada pembiayaan kepada para pedagang, pengecer, distributor, dan eksportir hasil pertanian organik. Jadi pembiayaan kepada para pedagang tadi, terus pengecer, terus distributor atau eksportir juga. Jadi nanti hasil pertaniannya itu untuk modal kerja yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudharabah yang pada awalnya nanti perbankan syariah ini melakukan akad pembiayaan mudharabah dengan gabungan kelompok tani atau koperasi tani. Nah, jadi nanti eksportir atau juga eksportirnya mengembalikan pokok pembiayaan masyarakat atau mudharabah dan bagi hasil juga kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati juga. Jadi bagi hasil untuk bank syariah ini nanti dihitung berdasarkan persentase nisbah yang dikalikan dengan hasil penjualan perdagangan hasil pertanian organik. Baik, sekian dari kelompok 4 dengan tema 3 bentuk pembiayaan agribisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.